Oh, di Mandarinnya. Karena atau kamu gimana? Misalnya, ini misal di sini dah di sini. Misalnya di sini, aku mau insert situasi, foto Mendeley. Misal aku ngutip kalimat dari buku yang ini, insert slide. Nah, kayak gini. Nggak apa-apa kalau misal dihapus. Nggak ada. Nggak orang. Nggak This is you can see the parents bring the child to ovulation or just a clinic. This is you can know it's not about the emergency condition because just like a ovulation or just like a clinic or just and this is you know what the important thing is not the condition. After that, you know this is you start thinking about this is a cough in children for years. You think this is maybe for the younger children, what cause about the cough? Okay, maybe the cough is like respiratory, from the respiratory. Maybe the cough is from the cardio. Maybe the cough from the gastrointestinal, or maybe just raging. Okay. After that, you think again. Oh, this is the checkbook. Okay, it's the 12 week. The duration will be. You think this is for the acute or chronic? This is for the duration. It's acute or acute. Because below than 3 weeks. Okay. You can think again for the classification. The first, you can think the classification from this. Okay. This is you can see for the duration. Maybe 3 weeks in the adult and in children. We classify about the duration for the acute is 0 than 2 weeks, and then chronic is more than 2 weeks, and recurrent is more than 3 episodes in children. Okay, and then this is you can see about the. You must know this is just physiologist or pathologist because in the children it's just have the information about the airway. Okay, and then the muscular is just active to clearance about the cough, and then the still have about the cough relief. Dan bedanya kalau pada anak-anak itu dia tidak bisa batuk seperti orang dewasa. Ya, jadi nggak akan bisa mengeluarkan dahak. Jadi bukannya bisa keluar, itu pasti nggak bisa. Ya, jadi kalian harus tahu dulu ini normal apa enggak sih kondisinya, atau memang karena hanya mekanisme pertahanan tubuhnya aja nih mau keluarin dahak keluarin dahak kayak gitu. Tapi ternyata memang ini jadi bukan sesuatu yang dimasukkan dalam dosis. Oke, jadi dari awal kalian melihat suatu menu atau kalian lihat suatu keyword, kalian harus berpikir bahwa ini normal atau tidak jauh sebelum kalian mikir ini adalah suatu disease. Kenapa? Karena kalau di anak-anak sendiri itu ya masih bisa batuk-batuk 11 kali per hari. Kenapa? Karena mekanisme tubuhnya itu berusaha mengeluarkan hasil atau mengeluarkan batuk atau untuk mukus. Ya. Nah, baru kalau dikatakan dia patologis, kalau misalnya dia berlangsungnya sudah lebih sering, kemudian sampai peningkatan dari respiratory rate, kemudian sudah ada peningkatan tanda-tanda dari misalnya fever, misalnya tanda-tanda infeksi, kayak gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kalian mulai berpikir nih pada kasus ini tadi ya. Nah, dia datang ke kalian dengan keluhan tadi 12 hari kan kalau udah bagi nih, dia jadi yang akut, kronik ataupun sudah masuk yang recurrent.
Nah, kalau misalnya kalian berpikir nih, oh ternyata dia masih masuknya yang akut, ya. Oke. Nah, kalau misalnya masuknya di akut berarti paling sering ya, almost in the acute conditions is 90% or 80% or 90% is the viral condition, and this is kept the self-limiting disease. You don't need the additional treatment, okay? Because this is just about the information for the condition. The other cause, this is you must to check or you must to search about the risk factor. Maybe the risk factor is like the irritant like smoke, like dust, like tertular dari orang lain, kayak misalnya. Jadi kalian harus cari triggernya, apa yang menyebabkan kok anak ini batuk berulang. Kayak atau misalnya batuk, kalian cari nih misalnya di rumahnya ada kucing apa enggak, di rumahnya ada bulu-bulu hewan apa enggak, di rumahnya lembab atau enggak, ada yang merokok enggak, ada bakar-bakar sampah enggak, ada bakar obat nyamuk enggak. Kayak gitu. Kenapa? Karena saluran nafas anak seperti yang katakan di awal itu sangat sensitif. Ya, jadi dia super sensitif banget. Jadi ketika terpapar oleh banyak dia itu akan gampang untuk di rumah kita ngomong soal infeksi. Ya. Nah, kalau misalnya dia terpapar infeksi, kenapa dia lebih sering bisa terpapar infeksi? Karena satu, imunitas anak masih belum sebagus imunitas orang dewasa. Jadi apabila ada orang dewasa yang bahkan cuma karier, ketika ke anak itu dia bisa jadi flare atau keluar gejalanya. Ya, jadi batuk pilek, jadi gampang sekali tertular. Kemudian yang ketiga, jangan lupa pikirkan bahwa ini adalah foreign body aspiration. If dia ada minum sebelumnya tersedak, atau dia ada makan sebelumnya tersedak, atau dia batuknya terus menerus ya. Apalagi ditambah dengan pemeriksaan klinik yang kalian harus kuatkan di sini adalah unilateral visit or steroid. This is the common tubular condition. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah berpikir, oh ya udah, ini kan dia rata-rata hampir 80-90% karena viral. Nah, kalian cari tuh gejala atau simptom dari viral apa saja. Nah, kalau misalnya di luar nggak cocok nih, kok pasiennya panas tinggi, kok pasiennya napasnya cepat, kok pasiennya nggak mau makan, kok pasiennya cenderungnya lemes, kok pasiennya napasnya cepat. Nah, kalian cek lagi nih pas kalian napasnya cepat. Kalau kalian cek pada pemeriksaan fisik, oh RS-nya naik nih, dia takikardi, kemudian dia fever. Nah, setelah itu kalian cek lagi nih pada pemeriksaan fisiknya, kok dia ada napas jadi hidung, kok ada sekret pada mukosa. Kemudian kalian cek ovarinya membesar, kemudian kok ada dendritus, ya, kemudian kok ada kayak kelihatan bahkan sampai ada abses dan sebagainya. Kemudian kalian cek turun lagi, ada kok diperiksa ya, ada rels, terutama resnya adalah pneumonia, resnya adalah rels respirasi ya, dengan sama bronkiolitis ya, resnya adalah respirasi ya. Oke, kalian cek ada rels, kemudian kok ada respirasi memanjang. Nah, berarti kalian sudah berpikir, oh ini bukan sekedar viral. Dari situ kalau oh mungkin ini adalah the other etiology. Maybe it's like germ, bacterial or fungi or ya. Nah, kalau sudah berpikirnya adalah ke arah chronic, duration is more than 2 weeks or recurrent is more than 3 episodes in 3 months. Maybe you can think this is about the chronic condition. Okay, the chronic you can divide by two conditions. This is the specific cough or non-specific cough. Specific cough is like tuberculosis, asthma. This is as a specific cough. Maksudnya, jadi kalau sudah kronik, kok kalian berpikirnya berarti kan perjalanannya udah lama, nggak mungkin dia baru berjalan 1-2 hari. Pasti perjalanannya inflamasi atau misalnya infeksinya berlangsungnya adalah udah lama. Nah, jadi kalau pikirkan apa aja penyakit yang kemudian bisa berlangsung dalam durasi yang mingguan. Nah, salah satunya kalian bisa menjadi 2 nih. Kalau lihat lagi, oh ini batuknya spesifik, maksudnya batuknya batuk produktif atau batuknya batuk bukan produktif. Nah, batuk produktif seperti apa? Salah satunya TB. Ya, karena kan TB, walaupun dia batuk tapi dia batuknya pasti akan lebih dari 2 minggu. Dan disertai gejala yang lain sesuai dengan kriteria TB itu ya. Nah, lalu setelah itu asma. Asma apa? Kasnya kemarin kita belajar. Asma kasnya batuknya batuknya
irritability or nocturnal, have a trigger, lalu allergy has and reversible. Ya ingat, jadi batuk pada asma itu khas, makanya kita bilang dia batuknya batuk spesifik, pasti ada clue-nya di situ. Ya, jadi kalau asma pasti berlangsungnya lebih dari 2 minggu, batuknya kan episodik, malam hari, punya trigger dan pasti akan membalik dengan baik kalau sudah diberikan bronko ya, atau sudah diterapi atau tanpa terapi pun akan membaik kalau triggernya dihilangkan. Oke, paham ya sekarang perbedaannya ya. Lalu kemudian yang kedua adalah non-specific cough. Nah, jadi maksudnya apa? Tadi kan kalau saya kayak TB dan asma punya bentuk yang spesifik, kalian tahu kan tipe batuknya. Nah, ada yang lain lagi itu adalah yang tidak spesifik. Seperti salah satunya adalah contohnya GERD. Ya, GERD itu tidak berlangsung 1-2 hari. GERD itu adalah berlangsungnya lama. Jauh sebelum kalian tahu GERD, kalian harus tahu namanya GERD. Jadi awal itu adalah gastroesophageal reflux. Itu dia adalah hal yang sangat umum, hal yang sangat wajar. Dia terjadi terutama pada bayi. Kenapa? Karena masih terjadi adanya imaturitas dari saluran cerna. Jadi antara saluran nafas atas dan bawah itu dia masih terbuka, jadi masih terhubung. Jadi ketika dia ada minum masuk atau ada makanan masuk, dia gampang sekali untuk terflak lagi. Nah itu yang disebut dengan GERD. Kalau dia sudah ada disease-nya, khasnya apa? Dia batuknya tadi ketika dia batuk dia bisa muntah. Setelah itu bisa kapan mulai menerima apa? Berat badan anaknya turun. Ya, jadi dia bisa menyebabkan sampai ke gagal tubuh. Itu salah satu tanda-tanda dari GERD. Ya. Lalu kemudian non spesifik lagi apa? Mungkin dia just post viral condition. Atau kalau misalnya dari spesifik lagi, kalian harus cek hal-hal yang berhubungan dengan formasi kongenital seperti laryngomalacia, tracheomalacia, ya. Atau misalnya dia laryngomalacia, habis itu dia ada masalah pada misalnya laryngomalacia yang berlangsung lama. Jadi kalian cek ada mungkin tadi ada masalah keterlibatan dalam abnormality. Jadi kan paham ya. Jadi ketika dimasukkan durasi di situ kalian tahu nih, kalian udah langsung punya mapping. Oh, dia durasi segini masuknya apa? Kemungkinannya apa-apa. Kalau dia durasinya segini berapa-apa gitu. Udah ya. Sekarang kita masuk ke batuknya. Oke, batuk itu dibagi jadi 3. Ya, this is the classification about the cough. It has a 3 condition. This is for a dry, or wet, or paroxysmal. Ya, kalau misalnya batuknya tuh dia batuk kering, biasanya itu paling sering adalah penyebabnya adalah karena iritasi ya, iritasi pada sepanjang saluran napas atau ada terjadinya inflamasi pada saluran napas. Cara tahunya apa? Kondisinya gimana? Jadi dia pada kondisi-kondisi di awal, ya. Dan biasanya ini dia disertai juga dengan ada proses infeksi. Nah, kalau yang dia wet or productive cough ini disebabkan karena hipersekresi dari mukus atau kegagalan dari bagaimana kan dalam tubuh kita itu tetap namanya ada proteksi atau ada mekanisme untuk membersihkan mukosilia. Nah, bisa jadi mukosilia itu sudah terganggu sehingga dia tidak mampu lagi kayak gitu. Ya, nah biasanya yang sudah wet or productive cough ini biasanya disebabkan karena infeksi lebih. Jadi kalau dry cough, ya, jadi kalau misalnya dia batuknya batuk kering, kalau berpikir kalau batuk kering itu dominan semuanya, kebanyakan atau sebagian besar adalah karena proses iritasi yang disebabkan karena inflamasi yang kronik biasanya. Inflamasi akut bisa sih, tapi dia lebih sering kayak berlangsungnya lama. Makanya kayak alergi, rinitis, sinusitis, ya, itu dia pasti berlangsungnya. Tapi kalau dia batuknya berdahak, ada dahak, itu rata-rata disebabkannya karena infection. Ya karena infeksi, gitu ya. Kenapa? Karena tubuhnya tadi protection about the mucociliary clearance. Jadi dia tetap berusaha untuk mengeluarkan isi patogennya, berusaha mengeluarkan.
Kalau paroxysmal atau waving cough is just one condition. This is the condition. It's like a pertussis. Just the pertussis have the specific cough is whooping cough or paroxysmal cough. Okay. Okay. This is about the pertussis like cough. This is 56% case is commonly is about the adenovirus, and followed by paravirus, respiratory RSV and koplasma. Oke. Jadi setelah kalian tahu tadi, kalian harus tanyakan batuknya itu batuk gimana? Batuknya batuk terus-terusan, batuknya berdarah, batuknya kering, bisa keluar darah apa enggak? Atau dia keluar darahnya bersama dengan muntah. Jadi kalau misalnya ada orang tua itu ya bilang ke anak ya, misalnya bilang ke kalian, dok ini anak saya muntah-muntah, tanya itu muntah apa? Muntah makanan, muntah susu, atau muntah lendir? Ya kenapa? Karena anak tadi konsepnya tidak bisa batuk efektif, makanya dia pasti akan muntah ketika batuk untuk mengeluarkan darah. Ya, udah tahu ya. Jadi udah punya banyak kalau batuk dia udah berani. Ya. Lalu sekarang kita bagi jadi usia. Jadi kalau misalnya, jadi maksudnya untuk membuka wawasan adik-adik semua bahwa batuk itu bukan cuma bagi infeksi non infeksi bukan, tapi kalian harus lihat ya, karena banyak dari durasi juga dibagi, dari batuknya sendiri juga dibagi, ya, batuk efektif tidak efektif, batuknya itu batuk yang spesifik ya. Nah sekarang, ya, nah penyebab batuk yang digolongkan sesuai dengan usia, makanya pentingnya pada anak tahu usianya berapa. Ya, this is you can see about the classification or the group for the age in the children. You can see if the infant, you must think the first about the condition is like is connection about the congenital. Okay, you don't forget about this. The congenital is like maybe tracheomalacia. Jadi kalau saya datang nih ke kalian masih bayi, batuk-batuk terus sih, cek dia kalau nangis atau dia kalau itu suaranya serak apa? Ya, kemudian atau kayak misalnya dia batuk kayak sampai dia sesak atau sampai reaksi kayak gitu. Ya, misalnya dia dan sampai dia tracheomalacia. Atau ini penyebabnya karena vaskular. Ya, bisa juga disebabkan paling sering adalah tadi karena dia masih belum terlalu major ya antibodinya, paling sering disebabkan karena infeksi. Ya, infeksi apa aja bisa. Lalu kemudian bisa disebabkan karena pneumonia yang aspirasi ya. Jadi bukan sekedar pneumonia tapi dia bisa aspirasi. Kenapa? Karena bisa dalam salah pemberian minum atau dia punya malformasi congenital, jadi dia gampang masuk ke saluran nafas ya, atau gastroesophageal tadi yang dijelaskan ya, gastroesophageal refleks ya. Nah, kalau dia sudah masuk ke usia-usia preschool nih, usia-usia misalnya dari usia-usia 2 sampai 5 tahun, nah kalian pikir bisa juga dia aspirasi, minum-minum kecepatan, makan kecepatan, juga bisa ya, atau just like a post-viral infection or asthma. Asthma is group of the preschool. And then after that, maybe you think this is like the condition about the tuberculosis, pertussis, or bronchiectasis. If the cough is grouping in the school age, you must think in the first is like a urinary airway disease. Okay, urinary airway disease is now in the classification about the upper and below. This is the connection about the urinary airway disease like asthma, rhinitis, and sinusitis. Okay, you must think if the children come to you with the chronic cough, you think the first is like asthma. Okay, asthma and the grouping about the urinary airway disease. Okay. Nah, setelah kalian udah begini, ya berdasarkan tadi nih durasi batuknya, kemudian kalian udah begini, dia berdasarkan tadi batuknya, usianya dan sebagainya. Nah, sekarang this is just remind you about the mechanism cough in the children. Okay, this is the children have the three cough reflexively. This is the triggered by mechanical and chemical stimulation.
You know, this is the receptor is RPR and C fibers or receptor distribution, okay, or just a neural technique like a efferent and or inner, okay, and the fase of the calf, fase pada jantung itu selalu ada 4. Jadi kalau misalnya yang pertama itu dia ada inspirasi. Biasanya pada waktu inspirasi dia akan nafasnya itu dalam. Jadi dia akan memakai hampir 50% dari kapasitas fungsi paru. Nah selanjutnya dia akan compression, itu ketika begitu itu menutup atau dia akan meningkatkan dari tekanan intraoral. Kalau inspirasi itu yang ketika globusnya terbuka. Ya. Oke. Ini komponen-komponen dari bagian. Oke. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalnya ada pasien nih datang ke kalian atau misalnya ini tadi kalian sudah tahu dari duration ya, kemudian dari konsep bentuk ya. Jadi kalau misalnya dia silent onset, you must think this is like a foreign body aspiration. It's like a active irritation or the something. If the patient comes to you with the cough in the gradual onset, you must think maybe it's like a respiratory infection, asthma or sinusitis. Okay, and then if the patient comes to you, you must ask or you must think it's like a quality or characteristics, like before we talked. And then the frequency about the cough. You must think maybe this is a condition about the long progression or just in a short progression about the cough. And then the timing of the weather, this is the cough or long day or just the cough in the night or just in the early morning. If the patient just come to you with the night or the early morning of the cough, maybe you think this is like a post-nasal break, like sinusitis, rhinitis or asthma. Okay, and then maybe if the patient comes to you all long day, maybe you don't think about the urinary disease. And then the cough is occurring only this year to you, maybe it's like a strategy. Ya, jadi ada beberapa yang kalau misalnya dia batuk itu ketika dia cemas aja, atau misalnya ketika dia dalam kondisi panik atau dalam kondisi dia gelisah. Nah itu mungkin bisa dihubungkan hanya karena kondisi psikologi, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalian harus tanyakan juga terkait dengan trigger, ya. Trigger ini untuk kalian tahu tadi, kalau misalnya apakah dia dipengaruhi aktivitas atau tidak. Ya, kalau misalnya dipengaruhi dengan aktivitas, mungkin itu adalah hubungan dengan berbeda hyperactivity. Nah, kalau misalnya dia tidak berhubungan dengan aktivitas, tapi dia di sini berhubungannya adalah dia akan batuknya semakin memburuk kalau dia tiduran atau dia berbaring. Ya, berarti kan pikirkan ini adalah post-nasal atau dia GERD. Ya, jadi GERD itu dia akan bukan memburuk sih, tapi dia akan lebih batuk kalau ketika tidur, ya, atau ketika dia lagi makan. Ya, dan kalau misalnya dia batuknya kayak habis makan sesuatu atau sesuatu ya tadi pikirkan this is about the reflux aspiration. Nah, kalau misalnya dia habis terekspos sesuatu, ada bahan polutan atau alergi, nah kalian pikirkan ini adalah suatu alergi ya. Nah, tadi ya yang kalian sudah bahas ya terkait dengan lower respiratory mungkin ya sempat terbahas sedikit. Nah, kalau lower respiratory symptom, this is including about the severity to assess how too much the condition could become, because the wheezing is suggestion asthma or bronchospasm. If you hear about the wheezing, this is including about the bronchi, alveoli, or the larynx in lung. Okay, is you think the disease is like pneumonia, bronchitis, or this is you can see about the systemic symptom. The systemic symptom is like maybe the patient come to you with a prolonged fever, weight
for the recurrent condition, maybe like asthma, bronchiectasis, maybe about the imun disorder. Oke, jadi kalau misalnya ada pasien dan atau kalian tentu saudara itu kalian bisa berpikir salah satunya mungkin asma, TB, bronchiectasis atau dia adalah autoimun atau juga malignansi. Ya, dan juga jangan lupa tanyakan juga tentang histori riwayat sebelumnya dan faktor-faktor alergi serta keluarga. Kalau keluarga untuk kalian bisa berpikir oh mungkin ada asma, ada TB, ada hal-hal lain yang bisa dilakukan secara ya. Oke. Lalu kalau misalnya pasiennya juga ada batuk ya, ada batuk dan ada muntah setelahnya, nah ini kalian harus bisa berpikir dua. Jadi bila pasiennya datang dengan kondisi post-nutri vomiting, itu kalian bisa berpikir pertusis atau bisa refleks itu adalah oke. Ya. Oke. Nah, jangan lupa tanyakan juga ya terkait dengan lingkungan ya. Jadi kalau misalnya pasiennya atau anaknya itu dia dideker atau terperokok pada dunia, ventilasinya terbatas, ya, itu kalian curiga jangan sampai kayak kondisi tadi. Jadi bukan jauh-jauh mikir yang kemana-mana, tapi maybe it's like acute upper respiratory tract infection. Oke, dan tanyakan juga obat-obat. Oke ya. Nah, ini penjelasan ini kalian mungkin sudah dibahas sama tutornya ya terkait dengan imunisasi ya. Jadi pada pasien ini yang kurang apa aja? Ya. Jadi pada pasien ini belum diberikan rotavirus, tetapi rotaviral innovation in the 4 years cannot be or tidak bisa bahkan tidak ini ya, jadi tidak boleh diberikan vaksinasi rotavirus kalau usianya sudah lebih dari 6 bulan. Tapi kalau misalnya dia sudah pernah terima yang FC5 itu kalian masih boleh berikan ya sampai usia 8 bulan ya. Untuk catch up-nya pneumococcus PCV3, kemudian DPT HIV booster dan MF booster itu bisa ya. Kalau untuk plot ini nanti kita belajar lebih dahulu pas aja ya. Oke, terapi ini nggak usah. Sekarang aku mau bahas langsung ke kasusnya dikit aja. Yang ini aja ya. Jadi kalau misalnya kalian berpikir tadi nih, aku masuk dari sini aja ya. Nah, kenapa kalian tuh punya main-main tuh harus banyak banget? Karena untuk mau memikirkan diagnosnya. Jadi kalau misalnya nih pasiennya datang ke kalian atau datang dengan kondisi, nah kalau misalnya acute respiratory tract infection this is for the condition short duration is below than 2 weeks. If the condition it's more than 2 weeks, you don't think this is for this condition. Okay, this is the first, and then you think the first is 80% is etiology is like a viral. Okay, and then the second is like a post-acute is cold, runny nose, or mild fever. Is the patient come to you with the condition, with the cough is more than 2 weeks, and then after that have the ESTA or the ENTA, sorry, recurrent probability. This is the condition about the asthma. Okay, if the patient comes to you with the reflux or gastric or the cough in the when lying in the bed, you think about the gastroesophageal reflux disease. And if the patient comes to you with the cough more than 2 weeks, the fever more than 3 weeks, have weight loss, under the below ability and malnutrition, maybe you can search about the creatinine. Ya, jadi ada score tinggi. Kalau score tinggi dari rendah, nanti ini adalah tinggi. Ya, kalau misalnya bronchopneumonia, berarti ingat bronchopneumonia gejalanya 3 paling khas ya, cough, fever, and short of breath. Nah, kalau pertussis dia punya 1 yang paling khas itu adalah moving. Oke, apa yang mendukung? Jadi kalau misalnya pada pemeriksaan yang paling khas adalah kalau pada akut respiratory infection pasti gejalanya
throat and mild fever. Kalau asma udah pasti ada wheezing atau ekspirasi memanjang. Itu ya. Lalu kalau misalnya dia GERD, tidak terlalu ada yang khas ya. Kalau misalnya tuberkulosis khas ya, RELS, wheezing, short of breathers, tachypno, dyspnea, retraction. Okay. Kalau bronchopneumonia, gejalanya apa? Ya tadi ya, dia bisa RELS-nya terutama pada akhir ekspirasi memanjang. Kalian cek, ada tachypno, ada takikardi, ada retraksi. Ya, kalau bronchiosis pasti gejalanya khas ya. Oke. Lalu kemudian pemeriksaan penunjang atau red flag-nya apa? Nah, kalau misalnya pada kasus-kasus seperti ini pasti paling awal kalian utamanya 90% adalah clinically symptom. Inhibition with respiratory manifestation, kalian itu mengandalkan klinis dulu ya. Jadi anamnesis yang paling utama dan yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Kalau memang kalian butuh penunjang, kalian boleh mengajukan pemeriksaan DL. DL untuk melihat apa? Untuk melihat glucose. Nah, termasuk kalian melihat HB ya. Apakah ini perjalanannya misalnya dia memperberat ya. Saya kalau saya pasien anemia kan pasti gejalanya atau disease jadi lebih berat kayak gitu ya. Atau karena infeksi ini bisa bikin sampai anemia. Atau kalian bisa lihat bisa jadi dia autoimmunity ya. Kalau misalnya dia limfositnya lebih tinggi. Atau misalnya pasien ini bisa juga alergi kalau kalian dari apa? Eosinofil ya. Atau misalnya pasien ini trombositosis reaktif, kalian bisa pikirkan oh mungkin pasien hanya ada trombositosis reaktif, ada dominasi dari neutrofil, kemudian leukositosis, kita berpikir oh ini adalah infeksi ya. Dari misalnya ya, dan setelah itu kalian minta apa yang paling mudah dan paling ada di setiap fase kesehatan itu adalah LPD. Jadi kalau LPD-nya memanjang ya ini adalah LPD. Kalau enggak ini bisa jadi cuma viral. Setelah itu yang perlu belajar apa yang bisa kalian cek. Kalau misalnya kalian curiga asma, kita punya inflometer ya yang digunakan di IGD itu bisa kalian gunakan untuk pemeriksaan. Lalu kalau misalnya ada fototoraks boleh fototoraks, AP atau PA. Dan kalau kalian mau lihat jelas seperti yang tadi kalian boleh menggunakan tangan. Itu ya. Kalau kalian curiga ya, jadi nggak berpikir langsung tutup segala macam gitu ya. Kalau misalnya nanti kalian lihat nih, kalau misalnya dia kalian screening TB skor 36, mungkin kalian lanjutkan dengan pemeriksaan mangkok tes dulu. Ya, kalau mangkok tesnya positif, mungkin kalian bisa atau misalnya kalian tahu mangkok tesnya negatif, boleh kalian lanjutkan pemeriksaannya juga. Ya, kalau misalnya dia punya sekutu, boleh kalian cekkan sekutu. Itu ya. Kalau misalnya pasiennya tadi asma, kalau misalnya dia pemeriksaannya kalau dia asma. Oke. Kalau penanganannya tetap utamanya adalah penanganan untuk kondisi gawat dulu. Kalau misalnya dia ada kondisi gawat, berarti kalian harus tangani kondisi gawatnya dulu. Kalau misalnya dia tidak ada kondisi kegawatan, ya kalian langsung tangani. Kalau misalnya yang utama kita melihatnya adalah gawat jatuhnya adalah pemberian politik ya untuk membantu mengedarkan darah. Kita sangat tidak pernah memakai golongan institusi pada anak ya. Jadi dan kalau misalnya kalau bilang kalian boleh menggunakan sebelum gitu ya. Oke.
pump drink ready. Oke. Nah, ini ya saya membuat ini dengan bantuan CA. Untuk isinya saya buat dulu, terus saya minta AI untuk membuat infografisnya. Tapi isinya bukan AI ya. Oke. Nah, dia apa respiratory tract infection itu merupakan infeksi yang paling umum ya pada anak-anak. Kita dikatakan bisa sampai 8 kali episode ISPA per tahun. Ya, so anak-anak usia preschool dengan gejala yang sudah tadi dijelaskan dari bahasa Indonesia. Saya nggak bahasa lagi, tetapi poinnya kapan sih kita pakai antibiotik? Ya, kalau kasusnya itu ISPA, sebagian besar itu adalah virus. Jadi tidak perlu antibiotik. Lalu kapan kita perlu kasih antibiotik? Ada kondisi tertentu yang perlu antibiotik. Kalau terjadi komplikasi bakterial. Nah, apa contohnya yang terutama adalah ini ear and sinus infection, ya bakterial sinusitis akut atau koma ya, atau juga pneumonia CAB. Tapi kan pneumonia ini sangat jarang pada anak. Kita lihat satu-satu. Yang pertama yang paling sering adalah common cold. Etiologi yang paling banyak itu adalah virus. Hingga actionnya adalah dengan simptomatik relief saja, pengobatan simptomatik. Jadi antibiotik tidak perlu. Ya, kalau kasih antibiotik otomatis masalah-masalah yang lain, seperti masalah resistensi antibiotik itu akan muncul. Ya. Oke, kemudian yang kedua varingitis. Nah, ini yang unik. Varingitis biasanya juga virus, tetapi ada satu kasus varingitis yang harus diterapi dengan antibiotik. Ya, kalau disebabkan oleh bakteri dan itu pun bakteri yang namanya Streptococcus, apa nama lainnya? Streptococcus pyogenes. Ya, kalau yang selain itu nggak perlu terapi antibiotik, hanya pengobatan simptomatik. Jadi hanya varingitis yang disebabkan oleh Streptococcus yang perlu antibiotik. Kita nama lainnya adalah Streptococcal varingitis, ya. Dan kejadian gas varingitis ini terutama pada anak usia 5-15 tahun, sangat jarang ditemukan pada anak kurang dari 3 tahun. Ya. Kapan sih kita curiga yang mana ini virus, kapan bakteri? Ya. Kalian boleh cari nanti di literatur, cari yang namanya sektor bakteria. Kurang lebih isinya mungkin ada beberapa perbedaan. Tetapi kalau misalnya itu disebabkan oleh gas Streptococcus, itu tanda jenisnya ada dari tenggorok dan ketiganya 2 dari hal ini. Nggak boleh begitu ada batuk, itu kemungkinan besar dia bukan bakteria. Kemungkinan besar itu adalah virus ya. Batuk, tidak ada batuk, terus ada eksudat tonsil atau pembengkakan tonsil, demam, kemudian ada limfadenopati dan usianya juga kurang dari 15 tahun. Dengan adanya sedikitnya 2 hal ini, maka itu curiga dia Streptococcus. Kalau pasti dia Streptococcus, akan lebih baik kalau kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium. Tadi kalau pernah bilang ada RADD, ya, resin antigen, ya konsisten ya. Itu artinya dia menguji ada tidaknya antigen dari Streptococcus. Kalau positif sudah dia tegak sehingga harus diberikan antibiotik. Jadi kasus varingitis tidak perlu antibiotik kecuali kalau disebabkan oleh Streptococcus. Gimana kita curiga Streptococcus kalau ada tanda-tanda seperti ini? Kalian boleh baca lebih lanjut dari sampel pneumonia. Hanya prediktif kalau pasti harus atau tidak tadi. Kalau sudah tahu itu Streptococcus, maka antibiotik pilihannya adalah amoxicillin yang 10 hari. Jadi jangan cefixime gitu ya, jangan cephalosporin dikasih 3. Itu broad spectrum sekali. Banyak sekali kalau normal yang akan mati. Oke, itu untuk varingitis. Kemudian bronkiolitis ya. Jadi sebagian besar penyebabnya adalah RSV atau virus respiratori yang lain ya. Simptomnya saya juga nggak bahas. Dan pada kasus bronkiolitis maka juga karena penyebab utamanya adalah RSV, maka tidak perlu diberikan antibiotik. Ya. Kemudian ini adalah salah satu bakteri complication yang perlu dengan antibiotik, yaitu sinusitis akut. Ya, penyebabnya memang bisa virus, bisa bakteri. Nah, kalau bakteri juga tidak selalu memerlukan antibiotik. Nah, ini ada beberapa clue yang menentukannya kira-kira kondisi seperti apa yang membuat kita curiga ini
batuk tiga tangis yang hari lebih dari 10 hari berturut-turut, kemudian gejalanya memberat setelah membaik kemudian memberat kembali, atau gejalanya begitu berat yaitu demam lebih dari 39, terus nasal secretionnya itu purulen lebih dari sampai dengan 3 hari, itu kecurigaan penyebabnya adalah bakteri. Nah, kapan kita berikan antibiotik? Kalau ada kecurigaan bakteri dengan gejala yang berat, baru dikasih pemberian antibiotik. Dan antibiotiknya pun sama, amoxicillin atau amoxicillin clavulanic acid. Apa itu clavulanic acid? Apakah itu antibiotik? Bukan ya, yang antibiotik adalah amoxicillinnya. Clavulanic acid itu adalah enzim, ya bukan, dia adalah enzim inhibitor ya. Dia beta lactamase inhibitor. Amoxicillin itu adalah obat antibiotik golongan beta lactam. Dia kalau bakteri itu resisten terhadap beta lactam, maka sebetulnya dia bisa memproduksi, salah satunya mekanisme memproduksi beta lactamase. Nah, kita manusia lebih pintar dengan membuat beta lactamase inhibitor supaya amoxicillinnya kita bisa bekerja. Oke, itu kalian belajar farmakologi. Oke, selanjutnya yang juga perlu indikasi antibiotik yaitu dengan akut otitis media. Saya nggak bahas klinisnya dibahas oleh Dr. Lia atau dari Dr. T ya. Nah, dalam kasus akut otitis media maka ada indikasi pemberian antibiotik dan sama juga yaitu amoxicillin clavulanic acid. Kalau tidak ada riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya maka pemberian amoxicillin saja sudah cukup. Tapi kalau ada purulan konjungtivitis dan selanjutnya atau recurrent maka ya, kalian boleh berikan yang amoxicillin. Kurang lebih itu kalau untuk ISPA. Tapi kalau untuk yang saluran nafas bawah yang akan saya bahas hanya pneumonia. Kalau tadi kita lihat membagi dari berbagai kelompok umur, kita lihat di sini dibagi menjadi kelompok neonatus, kemudian 30 hari sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Karena penyebab dari setiap kelompok umur ini berbeda-beda. Kalau kalian lihat yang disebabkan oleh bakterial hanya yang terutama ya, bukan hanya tetapi terutama pada kelompok neonatus karena penyebab pneumonia pada kasus neonatus ini lebih karena bakteri yang ada di jalan lahir ibu ya, atau juga ada anak-anak yang usianya lebih dari 5 tahun. Tapi di antara itu sebagian besar adalah penyebabnya virus. Sehingga berdasarkan patogen penyebab pneumonia ini ada rekomendasi dari WHO bahwa kalau usianya 2 sampai 59 bulan, 2 sampai 5 tahun, maka kalau dia ada kondisi fast breathing pneumonia, ada tadi maka rekomendasinya kalau ini pasiennya outpatient kita bisa berikan amoxicillin juga selama 3-5 hari ya. Demikian juga kalau ada reparasi dada ya, pemberiannya juga oral amoxicillin. Tapi ini untuk inpatient. Tapi kalau untuk outpatient, kalau inpatient tadi yang sudah dia sampaikan dan juga kalau pernah dia sampaikan ya ampicillin dan beta itu sudah cukup. Jadi jangan sedikit-sedikit meropenem begitu ya. Nah, kalau lebih dari 5 sampai 9 tahun nanti WHO belum berani mengeluarkan antibiotik apa yang menjadi pilihan. Tetapi intinya dari semua itu kita memberikan rekomendasi antibiotik itu kita berikan sebelum pemeriksaan definitif itu kita sebut dengan pemberian terapi antibiotik empirik. Ya, sebetulnya itu berdasarkan pola kuman. Tapi kalau kita belum punya pola kuman boleh berdasarkan tadi yang saya sampaikan di depan. Kalau memang pasien itu tidak membaik ya dengan pemberian terapi antibiotik empirik, kita pada akhirnya mau nggak mau harus uji kultur dan uji sensitivitas untuk tahu bakteri apa penyebabnya dan sehingga kita tahu antibiotik apa yang sesuai dan disebut dengan terapi. Ya sebetulnya masih ada tentang vaksin, tapi saya rasa vaksin akan lebih banyak dibahas oleh Dr. Lia dan Dr. Areta nanti. Jadi untuk bahasan dari saya cukup sekian. Meskipun tadi ada beberapa slide, intinya adalah kalau ISPA perlu nggak antibiotik? Tidak, hanya ada kasus tertentu yang perlu antibiotik, yaitu sinusitis, kemudian apa lagi?
the